Oke teman-teman, selamat sore. Pada video kali ini kita akan lanjut lagi ya, lanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas soal kapan sistemnya bekerja dan kapan sistemnya tidak bekerja. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan soal ekspektasi atau harapan dari sistem yang dibuat ini. Maksud dari ekspektasi atau harapan ini secara gampangnya ya, dari berapa kali trade itu kemungkinan berhasilnya berapa dan kemungkinan gagalnya berapa. Ya, secara sederhana ya, dari hasil pengamatan saya, tiap 4 kali trade dengan sistem ini, expect 1 atau 2 kali kena SL. Kenapa seperti itu? Karena ini ada kaitannya dengan psikologi manusia. Ya, kenapa bisa sampai jauh begitu ya? Dari cuman gambar candle jadi ke psikologi manusia. Ya, kita balik lagi ya, karena market itu di belakangnya adalah hubungan interaksi jual beli manusia gitu ya, dari berbagai sudut pandang yang akhirnya emergence, muncul perilaku tertentu yang sifatnya khas gitu, nggak condong ke pihak A ataupun ke pihak B. Nah, dari sana juga dia mewarisi DNA ya, DNA dari manusia ya, dari psikologis manusia yang akhirnya tercermin dalam pergerakan market. Nah, di dalam market yang dibentuk oleh manusia itu muncul pola psikologis yang identik dengan bagaimana manusia mencoba merespon pada hal baru. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita pergi ke kolam renang ya, pergi ke kolam renang dalam cuaca dingin, misal dalam cuaca dingin, kita nggak langsung loncat ke dalam kolam kan. Pertama kita tes dulu airnya, mau pakai tangan ataupun pakai kaki. Kalau misalkan dirasa sudah cukup aman, barulah kita loncat, atau dalam bahasa kerennya eksekusi. Nah, sudah loncat ke dalam kolam renang, sudah beres kegiatannya, barulah muncul yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Oh, di sini tempatnya enak, ya bisa datang lagi, misalnya. Atau ternyata oh di sini nggak enak, ya udah, misalnya nggak datang lagi. Nah, seperti itu. Ini berlaku hampir universal ya terhadap respon manusia terhadap hal-hal, khususnya hal baru gitu yang tidak diketahui. Jadi tes dulu, eksekusi, baru kesimpulan lanjut atau tidaknya. Nah, ini juga tercermin di dalam market ya. Jadi setiap kali dia strukturnya terbentuk, kita lihat chartnya. Ini setiap kali strukturnya terbentuk, lihat struktur awal dari tesis kenaikan GBP USD kemarin ya, di sini nih, di sini tesis kenaikannya. Terus mulainya dari tren kenaikan MA20 daily yang garis hitam di sini naik, ini tes, terus pembelian, turun, oh ternyata ada yang nyerap ya, demand-nya ada di sini.
tes pertama, lalu oke, kita fully commit, kedua, terus ke sini, terus yang ketiga, wah ini masih bisa lanjut nih, naik lagi sampai di sini lalu turun. Nah di tes ya, di progres yang ketiga ya, di peak yang ketiga strukturnya hancur ke sini ya, tesisnya selesai. Nah kalau misalkan dalam bahasa mudahnya itu sudah di kesimpulan datang lagi atau enggak datang lagi ya. Kalau dari chat sebelumnya mau naik lagi atau enggak ya, ternyata enggak, karena misalkan si invariant informationnya itu kita kan nggak tahu ya, invariant penyebab pembentukan strukturnya ini yang pastinya apa, karena kita tidak punya informasi yang sedalam itu ya, khususnya untuk di market. Jadinya kita cuma membaca signal saja. Ini mulai terbreak gitu, mulai ada terpatahkan. Nah jadi dari sana saya mengambil kesimpulan, ini cuma kesimpulan saja, sifatnya hipotesis. Jadi kalau misalkan ada kesalahan ataupun ketidakcocokan ya itu keterbatasan saya. Jadi dari sana saya mengambil ekspektasi ya, harapan dari sistem yang saya buat ini, tiap 4 kali trade dengan sistem ini expect 1 atau 2 kali kena SL, karena ini sesuai tahapan dari psikologis manusia. Jadi yang pertama itu biasanya tes, terus yang kedua dia eksekusi, terus yang ketiga ya ada keputusan lanjut atau tidak. Itu tergantung strukturnya. Kalau misalkan strukturnya break ya seperti yang tadi, ya berarti tesisnya selesai dan gagal atau hancur. Kalau misalkan dia tidak break ya tesisnya berarti lanjut naik, bentuk tren baru yang mungkin ya yang partisipasinya juga lebih banyak, bukan cuma dari tren MA20 daily ya. Jadi seperti itu untuk ekspektasinya. Jadi dalam 3 sampai 4 trade, dalam 4 trade itu expect 1 sampai 2 kali kena SL. Jadi tinggal kalian atur-atur saja ya, atur manajemen risikonya dengan lebih ketat. Kalau misal modalnya terbatas, kalau misalkan modalnya banyak ya bisa disesuaikan dengan profil risiko yang kalian nyaman gitu.